masuk untuk pemeriksaan, maka saya harus mengisi identitas kakak dulu. Nah, yang pertama saya ingin bertanya nama kakak. Yosefina Minarti Setiawati. Yosefina Minarti Setiawati. Ya, Kak. Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Jenis kelamin perempuan. Oke, pekerjaannya kakak? Mahasiswa, Kak. Alamatnya tinggal di mana? Di Kak. Nama orang tua kakak? Franciscus Toro. Oke. Agamanya Katolik, Kak. Kemudian bangsa Indonesia. Golongan darahnya kakak? A. Nomor telepon? 081 393 744 304. Oke, setelah itu saya mau tanya keluhannya kakak itu apa? Jadi saya punya keluhan kalau di gigi bagian kanan rahang atas saya itu terasa sakit kalau misalnya makan makanan yang dingin atau panas, Kak. Jadi giginya ngilu ya kalau Iya, makan iya. makanan yang dingin. Itu kejadiannya sejak kapan? Kalau tidak salah sejak 3 minggu yang lalu, Kak. Apakah karena dalam keadaan sehat kan? Iya. Sehat. Apakah ada keluhan tambahan? Tidak ada, Kak. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini saya ingin memeriksakan tekanan darahnya kakak kali per menit, kemudian suhunya kakak itu 36 derajat Celcius, respirasinya 14 kali per menit, kemudian berat badan kakak itu 52, Kak. 52 kilo, kemudian tinggi badannya 165. nah, kesadarannya kakak kompositnya tinggi ya. Kemudian untuk screening nyerinya ada apakah kakak merasakan nyeri? Tidak, Kak. Oke. Kemudian kita masuk ke riwayat kesehatan umum. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah kakak datang dalam keadaan sehat? Iya, Kak. Kemudian selama 5 tahun terakhir ini, apakah pernah dinyatakan mengalami penyakit serius atau pernah mengalami operasi? Tidak, Kak. Atau menjalani rawat inap di setiap rumah sakit? Tidak, Kak. Ya. Kemudian apakah kakak mengalami kelainan pembekuan darah? Tidak. Apakah kakak itu mengalami reaksi alergi terhadap makanan, obat-obatan, obat yang disuntikan, misalnya obat bius atau cuaca dan lain-lain? Tidak ada ya. Kemudian apakah kakak itu sedang dalam perawatan atau mengonsumsi obat yang diresepkan dari dokter? Tidak. Oke. Sekarang kita masuk ke riwayat kesehatan gigi. Apakah kakak pernah dirawat gigi sebelumnya di klinik ataupun rumah sakit? Pernah? Pernah. Misalnya kakak ini kan sudah pernah dirawat. Pengalaman perawatan itu tidak memuaskan atau menjadikan kakak itu cemas dan takut untuk diperiksa ulang? Ini sangat memuaskan, Kak. Kemudian apakah kakak mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar? Ya. Oke. Kemudian kakak biasanya mengikat gigi berapa kali? 2 kali sehari. Oke. Kemudian apakah kakak mengikat gigi dengan cara yang benar dan cermat? Mungkin, Kak, soalnya belum tahu bagaimana cara mengikat gigi yang baik. Apakah kakak mengonsumsi makanan yang manis dan lengket? Ya. Apakah kakak juga mengonsumsi makanan basah dan berair? Ya. Biasanya kebiasaan kakak itu minum teh atau kopi? Tidak, Kak. Minum Tidak. alkohol? Tidak. Minum bersoda? Tidak. Soda Tidak. juga? Merokok? Tidak. Mengunyah dengan satu sisi? Tidak. Mengunyah siri atau tempat? Tidak. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan olah, ekstra olah. Jadinya tahan dulu. Jadi kakak itu simetris, kemudian kelenjar submandibulanya kakak itu untuk di belakang kanan juga tidak teraba, kemudian dia lunak dan tidak sakit toh. Ya. Terus yang di submandibular rahang bawah kiri juga tidak teraba, lunak dan tidak sakit. Terus pemeriksaan gigi. Dari hasil pemeriksaan saya tentang SPSG-nya kakak itu terdapat gigi 15 itu ada karies minus 1 polpa. Artinya gigi kakak itu harus segera dilakukan perawatan di dokter gigi. Jadi ini saya ingin gigi ini saya nilai itu 16, 11, 26, 26 dan 46, 36 dan 31. Jadi dari yang sudah saya nilai tadi beberapa seks yang sudah saya nilai terdapat kalkulus atau biasa disebut dengan kanan gigi. Kemudian
2 yang artinya sedang. Kemudian hasil pengamatan saya itu animal giginya kakek itu bentuknya normal, jumlahnya normal, ukuran posisi normal, dan juga adik kakak dari kita masuk ke diagnosanya. Jadi di bagian rahang atas dan rahang bawah kirinya kakak itu terdapat akaran gigi sub dan supragingival dan kalkulus indeks itu skornya 1 sedang, kemudian dia punya CPIT-nya itu skor tertingginya 2 kalkulus sebanyak 6 sextan dengan OIS-nya itu sedang. Jadi untuk rencana perawatannya kita ini kita mau melakukan scaling manual terhadap gigi kakak. Apakah nggak setuju? Ya kak setuju. Kemudian di gigi 15-nya kakak itu ada karies mencapai pulpa pada permukaan oklusalnya kakak dengan tanda-tanda itu bagian sonasinya itu positif, terusnya itu positif, perkusinya positif, draft juga positif, mobility positif. Kemudian nanti saya akan melakukan promotif yaitu penyuluhan dengan cara minta gigi yang baik dan benar. Preventifnya itu nanti saya akan melakukan scaling manual terhadap gigi kakak, dan kuratifnya itu nanti perawatan saluran akar. Nanti saya kasih rujukan ke kakak bisa ke klinik gigi atau ke rumah sakit untuk dilakukan PSA ke giginya kakak. Jadi durasi pemeriksanya itu ada tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia terhadap gigi kakak, yaitu pertama itu kebutuhan akan kondisi biologi gigi yang baik, dan juga kebutuhan untuk bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Kemudian kebutuhan akan pengetahuan pemahaman yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke kakak, mungkin sekian dari saya tentang pengisian kartu status ini. Sekian dan terima kasih.